kita masih bersama Perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana pun berada. Senang rasa di hati kulo Ahmad Joni Allah baca bersua kembali di kesempatan hari ini ya, dan kali ini untuk dulur galo-galo kita masuk di program acara selanjutnya yaitu obrolan UMKM ya. Dan setiap paginya obrolan UMKM ini bermacam-macam dengan menginspirasi juga bisa menjadi panduan dulur yang ingin memulai dalam usaha. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu ownernya atau pemiliknya langsung dari Kopi Loka dan jaringan Kopi Loka serta Warkop Wedang Rempah. Nah, di sini sudah ada Dedi Sutendi ya yang memiliki usaha yang kita sebut tadi. Langsung baik kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ded? Baik, Pak. Kita ini kenal lama tapi Cak ini ya jarang ini karena selalu sibuk, Cak. Iya, Caknya waduh yang paling sibuk Cak buat tiga. Aku di WA terus ya, kapan mampir ke Wedang, kapan mampir ke Kopi Loka. Dan akhirnya Dedi Dewi langsung datang ke Perompak untuk ngobrol mengenai makasih lah usaha. diundang ke sini lah. Kita sama-sama memberikan wawasan bagi pendengar lah ya. Iya. Karena dengar-dengar Kopi Loka ini sebagai tempat kedai kopi usaha yang bisa dikatakan pioner project untuk mengenalkan kopi Sumsel yang lagi digaung oleh PJ Gubernur sekarang ya. Iya, dan juga sih kalau sekarang sih agak kurang aktif aku di kopi sekarang, oleh karena sibuk di Wedang kan. Ya. Tapi dulu ya. ya. Tapi juga ya bukan pioner sih, ya kategori ya termasuk salah satu penggiat kopi Sumsel lah di Palembang. Iya, jadi banyak ya kedainya tapi salah satu lah ya. Ya, dari sekian teman-teman yang lain ya kita juga termasuk kan. Ya, Karena tapi Kopi Loka ini masih ada ya itu kan? Masih sekarang masih ada. Cuman di mana, Pe? yang masih aktif sekarang yang di Demang, Jalan Kumbring, itu Kopi Loka yang cabang yang ketiga. Itu di belakang Benteng Nyenyes kan, di belakang itu. Yang terus ada lagi yang di Piparja sama di Sukawinatan. Oke. Iya. Bisa dijelaskan awal usaha karir kan apakah ada basic, ada keluarga? Ini Caknya ada nelpon ya. Sudah ada yang tahu nih. Boleh nanya-nanya ya. Ini Iya. kita belum jelaskan ya. Boleh kayak di 0711351656 saking terkenalnya Dedi Sutendi juga Kopi Loka dan kali ini Wedang Rempahnya. Nah, boleh tahu usaha mulai itu mana? Ini kita bicara apa? Mulai usahain mana dulu nih? Kopinya atau pertama kali usahanya nih? Galo-galo yang gagalnya, yang usahanya. Ya kalau sebenarnya kalau kopi itu di tahun 2017 ya kan. Itu sebelumnya ada usaha lain? Ada. Aku juga dulu tahun mulai istilah itu memulai bener itu di tahun 2005-2006. Itu pada saat aku masih begawe. Ya, itu kan dulu honor di Banjarmasin kan. Jadi sambil nyari seseran 2000 bro? 2005-2006. Oke. Itu juga itu pertama kali itu namanya roti bakar Bandung. Masih bujang. Itu umur sekitar umur 25-an itu. Iya. Masih semangat ya. Masih semangat. Iya. Jadi segala nak digawe gitu kan. Jadi ada satu pas itu udah salah 3 tahun aku jual roti bakar. Habis itu pengangkatan 2006-2007. Jadi aku stop jual roti bakar kan. Jadi fokus di pemerintahan kan. Iya.
Jadi tapi sambil jalan ternyata aduh kayaknya nunggu gaji tiap bulannya jadi kelamunan rasa nunggu ya kan. Iya, Iya kan? bisa dikatakan beberapa jam ke depan untuk melaksanakan kegiatan lain kan? Iya, jadi akhirnya pada sambil begitu tetap masih kepikir masih buka usaha. Jadi pada situ aktif juga di seminar-seminar bisnis, komunitas bisnis kan itu. Iya. Jadi akhirnya beberapa teman ngajak join kita buka resto dulu kan pertama kali itu di tahun 2009 2010. Dari situlah mulai setelah itu terjerumus di terjerumus benar-benar terjun di bisnisnya dari tahun 2009 2010 itu sampai sekarang. Jadi dulu banyak sih ya dari mulai jualan bakso, pernah bakso Semar, ayam goreng kremes, soto Betawi, mie ayam. Tapi itu semuanya punya brand dewe atau beli apa kayak Namo tuh? Iya, kebetulan memang aku nih setiap bisnis aku tidak mau membeli brand orang. Kenapa? Aku berpikir gini, kalau bisnisnya enaknya ya kita cipta ke brand sendiri kan, brand dewe. Jadi kita mempelajari flow sendiri, SOP sendiri, sistem sendiri, resipi sendiri. Jadi terkesan jadi kalau misalkan bisnis itu jadi kita enak untuk mengaplikasikan ke orang lain kalau misalnya ingin bermitra atau kayak join kerjasama lah dengan kita gitu. Gitu. Akhirnya kan setiap branding yang aku bikin tuh ya akhirnya ya lebih menguatkan karakter kita sendiri kan. Jadi siapapun orang misalkan dia tertarik punya modal atau punya lokasi ya ngajak kerjasama ya aku welcome itu kan. Tapi aku lihat dulu survei dulu. Benar. Kondisi tempatnya, terus juga lingkungan dan lainnya, ya keuangan dia juga sih. Kalau menurut hati ya ngapain join gitu. Nah ini kan balik lagi kita sudah pakai survei, riset ya. Iya. Ini kan sudah ada pengalaman dari 2005 sampai sekarang. Nah terus perjalanan usaha mungkin jatuh bangun, berkembang. Sebenarnya setiap usaha yang aku bikin tuh sebenarnya tidak jatuh bangun sih. Saya tidak ada jatuh nian. Terkadang ada yang pikir bisnis lancar tapi ku mati ke itu. Nah aku stop. Oleh karena dulu kan sambil jalan sambil begawe kan, sambil kerja lah kan. Jadi kita pagi kerja, terus juga bisnis. Jadi akhirnya saya tuh naik turun grafiknya kan. Jadi tidak ada konsisten. Jadi akhirnya pas aku ketemu bisnis kopi itu di tahun 2000. Pertama kali aku tuh ngelihat kopi itu di tahun 2014. Itu aku pertama kali ngeliat tuh namanya Venom Drip. Itu kan. Pada saat itu aku pikir wah ini prospek nih untuk bisnis kopi nih, tapi aku tuh mencari di mana sih ada yang kayak ini. Ada sih salah satu kan dulu kan, tapi dia tidak fokus di kopi, dia lebih ke angkringan. Tapi dia punya Venom Drip awal itu. Nah dari situlah aku mulai penasaran, kepo, jadi cari tahu kan. Cari tahu. Jadi pas dapat searching di Google, nama semua alat itu namanya manual brew. Jadi setelah aku pikir, wah ini lebih keren nih manual brew nih. Kita angkat telepon. Okay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang dengan siapa di mana? Oh, Mak Nian kalau cerita tentang kopi di Perompat rasanya nak minum pula Aida. Iya. Dengan siapa di mana? Oh, Aida. Halo? Kopi apa kan Mang Cek rasa. Kaget dulu dengan siapa? Di mana? Di Pelaju bukan ya? Oh iyalah, dengan Kikin. Kikin. Di Pelaju apa di mana? Di Pelaju. Oh iya benar lah. Ya kalau depan aku pastinya kan. Balik Kin. Pelaju ya. Iya, Kin di tempat kita jalan sana di rumah kita tuh kan memang ada kedai ya. Ada kedai dah sana. Ada usaha makanan minuman. Kopi apa nian deh? Oh sekarang ini kita ngomong masalah kopi Sumatera Selatan. Tapi beliau ini sekarang intens ke wedang rempah. Nah rempahnya itu kan pecak kerak telur. Iya kerak telur itu kan bukan itu makanan, ini minuman. Iyalah kerak telur itu kan dari rempah juga. Iya. Nah ini rempah apa nih? Minuman, kita lebih ke minuman. Minuman Mang Cek. Iya. Jamu lah miripnya. Iya. Oh, mirip-mirip jamu ya. Tapi sih lebih ke wedang sebenarnya. Di mana itu pakai nyicipinya nih kira-kira? Nah, di mana? Sebenarnya kalau balik Pelaju ada kita di Pelaju, cabang kita di Pelaju. Baru belum 1 bulan baru buka. Itu di samping di sebelah pom bensin Tangko Takat itu yang ada cucian mobil raja. Oh. Yang sebelah kiri kalau dari sini, kayak dari seberang ya. Namanya tuh? Warkop Wedang Rempah namanya. Wedang Rempah Iya. Kalau mak itu nak nyicip aku. Iyalah, cicip lah dulu. Kalau nyicip cuma seteguk beda apa-apa. Kalau nak segelas beli. Maksud aku kan kalau pertama kali kurang gratis ya. Iya. Nah, inilah. Tipikal preman inilah. Iya.
Tidak main ya asli gratis ya asal bawa uang 10 ke sana. Iya, gratis Ya ikut. toh, dewean baik. Kira-kira bisa dipromosikan. Oh, siap. Ya. Pokoknya nyingok dulu tempatnya lah sana, wedang rempah nih. Itu per gelasnya berapa tuh? Per gelas standar sih dari 15.000. 15.000-an, iya. Terus kalau boleh tahu dari bahan-bahannya itu kira-kira ada yang bisa meningkatkan stamina enggak? Woi. Nah, ini. Itu dia ya. Kah, Pak. Setiap lanang ini banyak ujung-ujungnya. stamina dulu lah, iya. Kebetulan memang kami adoi. Iya. Ada stamina-nya. Minimal kan namanya rempah-rempah ini kan untuk kesehatan. Iya. Iya, artinya tuh kan di samping kesehatan tuh kan siapa tahu ada stamina-nya sedikit agak jreng gitu nah. Iya. Ada. Kita puroceng juga ada, puroceng. Pasak buminya ada, pasak bumi. Iya, tahu Tidak, kali. maksudnya tuh dalam minuman itu campurannya. Iya, ini minuman yang dibuat langsung ya, Digeprek. diseduh langsung. Iya, Disuguhkan langsung. Jadi konsep yang wedangan kita nih ya bukan jamu ya pertama ya. Pertama bukan jamu, kedua bukan bubuk yang kayak apa yang toko-toko jamu yang itu bukan. Kita sebenarnya lebih bahan-bahan yang fresh. Langsung Jadi diolah. Jadi diolah, diracik di open Ya. bar lah ya apa lab ya. Pecah Open minum di kitchen lah. kedai-kedai lah. Iya, jadi semua customer tuh bisa ngelihat kita ngeraciknya tuh. Iya, Ya. mudah-mudahan lah. Iya. Itu baik mungkin. Mampir lah ya. Ya mudah-mudahan usahanya Amin. Amin. sukses, semakin Iya. banyak peminatnya. Ya. Amin. Siapa tahu kaget malam baca nyicipi. Ya mampir lah sana. Tiap malam kan? Tidak sampai, ya setiap hari buka jam berapa? Dari jam kalau yang di Pelaju itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jam berapa? 4 11. 4:11 ya? Iya, 4 sore berarti jam 11 malam. 10 lah ya, jadi agak rileks-rileks Iya. ngobrol-ngobrol. Ajaklah kawan banyak-banyak ke sana. Iya. Jangan. Cuma untuk itulah pertama aku ini kan belum tentu kadang di gratis. Pelaju, kadang keliling-keliling aku. Iya, beliau ini banyak usahanya. Ya kalau untuk pertama kan gratis. Kalau ketemu beliau gratis, kalau tidak ketemu yang ini nih. Iya, kalau men kamu langsung itu agak dekat. Iya, Kalau ketemu aku taruh lah. Iya. Iyalah, itu weh mungkin. Yang penting tuh kan ada kemajuan, bisa Ya. walaupun mahal kan sebenarnya tuh kalau uji aku pribadi tuh bukan soal mahalnya, yang penting Manfaatnya. tuh mutunya. Wah, oke. Iyalah. Iya, ini omongan tinggi nih. Mutu. Iya, Kalau Ki. soal mahal tuh umum. Kalau ibaratnya tuh kan penilaian 15.000 tuh mungkin 1.500 Iya. tahun dulu. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pendengar kita yang setia juga nak nanyong, yang kalau ngomong apa usaha pengen usaha juga dia tuh. Jadi pengen belajar mungkin. Pengen ya. belajar kali. Nah, mengenai belajar ini kalau belajar di mana? Dari kita usaha awal sampai sekarang ini, apalagi sekarang kan rempah-rempahnya udah mungkin ukuran-ukuran standarnya. Kalau belajar sih sebenarnya ya lebih ke otodidak ya. Ya kita tidak ada yang belajar sama langsung ke ahli tidak. Ya. Cuma kan kita kan ada dunia, ya ada Google lah, YouTube dan segala lain kan. Biasanya kadang aku ya ngecek, dan juga kan ada juga pas waktu Jadul Akbar kan JSR kan itu yang lebih naik lagi kan apa istilahnya tuh minat semua ibu orang-orang tuh untuk minum rempah gitu. Ya dulu sih pada dasarnya dulu zaman Belanda itu rempah sudah banyak gitu ya kan, tapi terkesan dulu tuh kesannya kayak jamu gitu Pak. Jadi kalau orang pikir jamu itu kan terkesan pahit kan, obat betul gitu. Tapi pas waktu kita bikin wedangannya ya terkesan enak wedangnya fresh, seger gitu kan, dia diracik di tempat. Jadi pemanisnya juga kan manisnya kayak madu, gula batu, aren gitu kan. Jadi ada yang pahit-pahitnian gitu. Alhamdulillah ya diterima di kalangan 30 ke atas lah ya. Ya, oke. Iya. Ya. Gitu. Oke, kita ngobrol di sesi kedua tentunya banyak yang kita ngobrol di sesi kedua ya, dan kita masih terima telepon di 0711351656. Kita break dulu nih, menarik sekali mengenai cerita wedang rempah yang kita angkat ini dari wedang rempah nih.
Kalau kopi ya mungkin sebagai tambahan data nanti tuh Iya. cerita-cerita pada hari ini. Ya benar deh. Oke, Oke, oke. untuk dulu kalau kita dendang dulu Siko atau dua bola lagu di kesempatan siang hari ini. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada jemu, riang gelombang seru menyeru, bicar melaju seiring lagu, tiada terpandang dalamnya kalbu, bahagia hati janganlah ragu. Lajulah laju, majulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Gandus sampai Bombaru, di seberang ulu perahu berlabuh. Kita jalin harapan yang baru, patah satu seribu kan tumbuh. Jaka baring talang betutu, sudah terkenal sejak dahulu. Kita seiring, kita bersatu, jangan terbuai masa yang lalu. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidan terus melaju. Pulau Kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu Belidola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang
Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali dengan obrolan bersama Dedi Sutendi ya. Namanya memang dari Jawa Barat dong? Ida. Dari orang tua ngasih. Kepikir namanya kalau double-double itu di Jawa Barat, dari Sunda. Cuman emang kata ibu Sutendi itu dokter yang lahirin aku memang orang Sunda. Oh. kata ibu kan. Oke. Kita balik ke wedang rempah yang mungkin ini menjadi apa ya bisnis yang belum banyak dirambah oleh wong ya. Iya. Ada pun mesti kok dua di Sumsel di Palembang nih. Ada sih ada, iya. Dan kenapa pilih wedang rempah? Ya itu tadi sih Pak. Ya sebenarnya kalau kita nak flashback ulang lagi kapan mulai merintis, sebenarnya aku tuh terinspirasi dari teman. Ya teman tuh ada juga sih buka ada sih kok di Celentang kan di Perumnas. Namanya Herman. Dari situlah pas waktu dia buka pertama kali kan aku kan main-main kan ya, karena kita dari bisnis kopi kan. Jadi pas aku lihat wah ini prospek nih kalau untuk dikembangin, tapi dia Herman kan uangnya kan cukup lah segitu pikirnya kan. Ya kalau aku kan tidak kan uangnya kan misalnya itu langsung berpikir wah ini peluang bisnis gitu kan. Jadi akhirnya ya tapi belum langsung eksekusi pada saat itu. Belum. Jadi kan akhirnya tapi aku sudah terniat itu dalam hati kan kapan bekas pasti aku buka kayak. Kebetulan memang rencana awal memang nak dibuka di Waitam Pak pertama kali. Nak buka di Waitam cuman
terkendala di masalah lokasi kan. Jadi agak ribet, akhirnya ada salah satu yayasan namanya Al Maun ngajak menawarkan ruko di Polygon. Jadi Mas Dedi mau nggak buka kedai kopi? Tapi baru setahun kemarin. Tapi mereka tuh bilangnya kopi gitu kan. Buka kopi aja Mas di situ. Wah sepi Bu, saya bilang. Buka kedai kopi di Polygon gitu kan. Ya, belum banyak arus lalu lintas lah. Iya, jadi aku pikir gini, Pak, ya namanya anak muda Polygon kan mungkin kalau mereka mau ngopi nongkrong pasti keluar kan, ya kan. Enggak mungkin lah mereka dalam komplek. Akhirnya sudah Bu, enggak usah lah Bu bilang kan. Nah, tapi dia terus ngejar aku terus kan kenal Ibu kan. Jadi ngejar terus akhirnya aku tawarin lah. Kalau mau Ibu kita bikin wedang aja Bu bilang kan. Tapi aku tawarin lah konsep kayak gini ya. Jadi wedang tetap kita wedang, tapi ada kopi saya bilang Bu. Nah makanya saya bilang, jadi makanya namanya tetap warkop. Ya kan, warkop wedangan rempah. Akhirnya dia oke, setuju kita bikin. Ya sebenarnya iseng ya, apa istilahnya itu challenge baru lah ya, tantangan baru kan. Sampai dia bilang nanti siapa yang ngelola? Ya saya lah Bu, saya bilang kan. Jadi kita nukang, ya aku nukang sendiri sama. Tapi dekat rumah kita kan, Gandus ke Polygon. Ya dekat lah ada ya. Jauh kan, iya kan. Terus? Akhirnya sudah top, pokoknya 1 bulan set up selesai. Tapi justru resep belum tahu gitu Pak. Aku kan resep yang dia kan enggak mungkin aku minta kan. Akhirnya ya kita barunya cara kita lah kan. Jadi pokoknya bikin tempat dulu, selesai ke pasar beli bahan. Mulai buka kopelan kan, coba-cobain ini kan. Jadi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh full kita mempelajari flow. Akhirnya dapat. Nah pas bulan kedua, kayaknya kita juga sudah lah memahami resep, ya kan, teman-teman juga, dan juga lah flow kerjanya udah dapat. Akhirnya kita mulai promosi iklan kan. Nah iklan pertama kita masuk ke Instagram Ads kan. Nah dari situlah mulai berdatangan orang luar. Ke Polygon, saking banyak itu kan ada dari Mariana, Air Batu, sampai ke Talang bandara kan. Akhirnya sudah rame Pak, viral lah kalau sekarang disebutnya kan. Jadi akhirnya saking rame itu kan. Jadi itu dibantu dengan media sosial juga. Iya tadi kita kan ada Instagramnya kan. Ya pakai Instagram khusus warkop wedang rempah kan. Kenapa kok bisa viral gitu? Apa memang ada ketika ada cerita wong si kok ini akan tadi kan ada yang nanya tadi apa ada efeknya gitu. Iya, makanya tadi oleh karena pertama kita masuk Instagram Ads kan. Jadi kan semua non follower kita kan dapat Wak. Jadi kan melihat kan akhirnya mereka berdatangan ada yang Telegram datang kan. Jadi banyak ya mereka bikin video sendiri, bikin story sendiri kan ya tanpa kami minta itu kan. Akhirnya ya dari mulut ke mulut, jadi kan jadi tersebar di TikTok ya kan, di Instagram. Jadi saking ramai itu kan banyak beberapa customer itu kan yang istilah itu mengeluhkan, Mas jauh betul yang di Polygon, kenapa nggak buka di sini gitu kan, tengah kota gitu kan, terus mejanya sedikit, antri, ya gimana sih bilang kan gitu kan. Akhirnya saya kepikiran buka tengah kota kan. Yalah sekarang yang cabang kedua yaitu di Utopia collaboration space di samping Luman Tirta. Jadi yang pertama di Polygon masih. Kedua di Utopia. Yang ketiga tadi di Pelaju. Yang ketiga baru belum 1 bulan di Pelaju. Terus untuk yang kedua nih? Nah pas yang kedua nih kan jadi oleh karena kita dapat space ya lahan kan ya dan juga di tengah kota. Jadi aku tuh kepikiran, waduh kalau lebih cocoknya dibikin kayak dari kayu kan. Memang kebetulan memang aku hobi kayu kan. Benar, gitu kan. Bisa gawe gede lah ya. Bisa hemat lah biaya tadi. Iya, hemat. Jadi kan akhirnya bikin konsep pondok kayak rumah joglo. Rumah joglo Nuansanya Jawa lah ya. Jawa kan, jadi lebih pure ke kayu kan gitu. Nah, disitulah akhirnya kan mejanya lebih banyak, parkiran lebih luas, tengah kota. Jadi akhirnya pastian. Jadi orang tadi ke Polygon sekarang rame di Utopia sekarang. Jadi 2 hal bisa didapat yang mereka bisa menikmati di pusat kota tadi sama minum wedang rempah. Wedang rempah, iya. Tapi memang aku jengok kalau ketika wedang rempah ini belum masuk ya biasa-biasa ya lokasi itu kan. Tapi ketika wedang rempah ini aku jengok sudah banyak nih yang duduk-duduk anak-anak minum jamu gitu. Iya. Ini jadi menginspirasi juga wedang rempah ini untuk kembali ke nature atau benar, kita kembali ke signature alam, alam. Jadi
Ya sekarang nih tadi kan mungkin tadi dulu kan kita kopi kan ya lebih ke yuk mana yuk kita ngopi ya. Kalau sekarang beda kan. Yuk kita ngewedang. Nah, kalau sekarang kan mana yuk ngewedang yuk. Kemana? Kalau ngomong jamu, wedang rempah atau masalah ya namanya minuman tradisi itu agak malu-malu ya. Sekarang sudah menjadi gaya hidup. Sudah jadi tren. Jadi anak justru dulu market kita tuh 40 ke atas yang kita kejar. Sekarang umur 20 ke atas, Pak. 40 ke bawah sampai 20. Kenapa lah? Karena titik jenuh orang nak nikmati minum kopi. Mungkin mereka tuh mungkin ya ada bosan juga ya dengan kopi, dengan gula dengan powder dan lain-lain kan. Dan pemikiran mereka untuk sehat. Mungkin juga kan dari orang tuanya gitu kan. Mungkin mereka terbiasa kecil mungkin sudah dicekoki dengan dengan jahe, kunyit ya kan untuk minuman sehari-hari. Jadi mungkin berpikir mungkin ya lebih sehat kan. Gitu. Gitu. Ada juga mungkin kenangan-kenangan lama mereka mungkin. Mungkin. Jadi ya mungkin ya yang pasti mereka tuh mungkin pengen menikmatin minuman yang berbeda dari yang sebelumnya kan. Ya kalau jamu kan kesannya pahit kan itu. Kalau di sini kita beda enggak pahit lah, tidak pahit. Apa yang ada dalam enggak pahit? Iya. Sebenarnya kalau di menu banyak. Kita ada yang jelas kita ada jahe kan. Sebutkan nama-namanya boleh. Namanya. Itu yang di display itu ada termasuk kalau yang dibawa sekarang ini pegelinu ya kan sama rempah sama ini secang. Wedang secang kan. Ya sebenarnya ini ya tetap diracik dengan beberapa yang rempah-rempah lain gitu kan. Tidak tok misalnya contoh ini pegelinu. Pegelinu ini kombinasinya itu dari jahe, kunyit, serai, kayu manis sama asam jawa. Nah, kalau untuk rempah ya tadi tetap ada jahe, kunyit, serai tapi dikasih kapulaga, cengkeh, bunga peka atau bunga lawang gitu kan sama cabai jawa. Nah, kalau yang secang oleh karena dia kayu secang kan lebih ke merah tuh sebenarnya lebih ke wedang uwuh ya dari Jogja kan. Tadi ya secang, daun salam, kadang kapulaga, cengkeh, terus daun kayu manis dan lain gitu. Ada berapa varian ya? Kalau varian menu banyak kita di warung wedang rempah. Mulai dari wedang signature, wedang kesehatan, wedang tradisional, wedang kampung. Campur susu ada ya? Ada, itu pemanis itu. Jadi kalau pemanisnya kita mulai dari gula batu, gula aren, madu sama susu gitu. Pemanisnya ya. Mirip-mirip STMJ gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan dia ke susu larinya ke STMJ atau bandrek gitu kan. Dan juga bisa pakai telur kan. Itu. Telur ayam, telur ayam kampung sama telur bebek. Cuma belum ada telur angso ya. Iya kan sampai ya kita bikin juga ya wedang stamina kan wedang untuk stamina pria sama untuk kewanitaan pun kita ada wedangnya. Ada. Jadi semua yang jenis kelamin lah yang minum situ ya. Iya. Nak betino, lanang. Iya. Jadi ini yang dibawa M3 kan. Ya ini kebetulan tiga item cuman. Kalau yang asli Sumsel ada yang diangkat nama minuman. Kalau selain secang tadi. Kalau asli Sumsel. Kalau di Jakarta ada bir peletok ya. Iya. Kalau di sini kan ada kita sama secang lah ya. Kalau aku ya biasanya sih bandrek ya. Kalau di Palembang ini kan bandrek, tapi aku memang belum ketemu sih asli minuman hangat orang dari Sumsel. Tapi kalau yang jelas rempah-rempahnya kan rempah Nusantara kan. Ya rempah-rempah dari Indonesia itu kan kayak ya kalau yang dari bahan-bahan luar sih ya paling-paling kan ya udah hati sih ya padahal semuanya itu yang dari ini dari untuk mendapat bahan yang untuk rempah-rempah sendiri susah di Palembang. Kalau untuk rempah kalau untuk awal-awal pertama kali sih aku langsung ke pasar, Wak. Ada di pasar banyak di pasar. Ya pasar Indo, pasar Palimo kan, pasar 26 gitu. Aku kelilingin awal-awal menitis aku keliling. Aku sampai aku yang ke pasar. Sampai sekarang pun aku masih ke pasar. Cuma kan ada juga sih beberapa tuh yang pakai supplier kan. Jadi pesan sekali banyak kayak jahe, kunyit gitu kan, temulawak itu aku pakai supplier. Tapi kalau misalnya kayak yang simpel yang mudah busuk atau yang lain tuh aku biasanya ke pasar gitu kan. Sambil kita tuh tahu kondisi pasar, tahu di harga kan, dan juga kenal sama beberapa distributor atau supplier. Jadi kan disitulah aku sering-sering ke lapangan, jadi akhirnya tahu kenal kan gitu kan. Tadi harganya dari mulai misalnya harga bahan baku tuh misalnya 15.000,
kita terus akhirnya ketemulah di harga yang paling bawah gitu. Iya. Jadi bisa Ngepres ke biaya ya. ya. Dan itu yang membuat wedang rempah atau warkop wedang rempah ini bisa dikatakan terjangkau untuk budak muda tadi. Iya. Sih kok kenapa mereka ramai itu ya? Iya. Tadi memang rame apa yang kalau untuk anak muda sih tidak terlalu rame nian. Memang sih yang rame itu emang umur 30 ke atas. Iya. Iya, apalagi Chinese senang mereka dengan rempahan, dengan rempah. Jadi kalau ya itu ya alhamdulillah ya. Iya. Ya jadi sekarang nih jadi gini Pak. Jadi akhirnya ini jadi minuman tren baru ya. Benar. Nongkrong. Jadi akhirnya aku berpikir gini. Tadinya kopi kan, kopi itu barista gitu kan. Iya. Kalau misalnya kafe itu bartender minuman apa, misologi atau misologis kan. Kalau wedang rempah ini saya kasih nama Pak. Apa tuh? Jadi karena saya dulu kebingungan mencari yang meng-hire untuk yang ngeracik. Yang ngeracik kan mereka tuh kan kesannya kan wah misalnya dicari lowongan kerja untuk wedang rempah. Enggak kata yang komen. Wedanger. Ya akhirnya aku bikin sendiri kan. Akhirnya aku bikin namanya herbalista akhirnya. Oh, herbalista. Jadi herbalista itu ibaratnya peracik minuman herbal dan rempah. Oh iya. Jadi tren baru nih untuk di anak muda F&B kalau pengen kerja kan ya pengen mendalami masalah tentang rempah-rempah ya tadi. Jadi akhirnya kita kasih nama. Jadi semua peracik minuman dari baru herbalista. Ya. Dari 3 tempat ini karyawan berapa sekarang? Kalau total keseluruhan karyawan ada sekitar 20-an lah. Bisa meracik kalau tuh? Ada yang sebagian bisa meracik, ada juga masih waiters, helper. Tapi mereka tuh bertahap. Jadi job desk itu ada yang bagian ngeprek, ada yang bagian ngeracik minuman ya kan. Tapi mereka tuh saling ganti-gantian. Tapi tidak semua orang mereka tuh bisa meracik. Jadi intinya gini, campuran-campuran itu diserahkan ke mereka. Iya. Takut kalau mereka buat sendiri tuh. Oh, tidak masalah Pak, tidak masalah. Malah justru ada ya setiap tenan kita kasih kopelan. Resep-resepnya. Ada resep kita siapin. Kalau mereka lupa kan misalnya mereka ngepek gitu. Apalagi kurang bahannya, apalagi itu. Tidak masalah Pak. Aku juga ibaratnya ada yang hal yang menjadi apa istilah itu resipi yang kira yang harus dijago tidak. Semua pun kalau nanya apa sih Mas bahannya, aku sebutin. Gitu kan. Ya kalau mereka nak bikin di rumah sih bisa Pak sebenarnya, bisa. Ya kan. Cuman terkadang orang itu kan untuk memulai kadang kan. Semua bisnis kadang untuk memulai konsep. Kadang kan uang itu kan dipaten ke kan. Iya tapi campur-campurannya. Iya tapi kan ya menurut aku sih ya enggak pula ya. Iya enggak. Kalau untuk lingkungan karyawan aku ya. Gitu. Ya tapi kalau misalnya orang luar datang nanya pasti tidak mungkin aku kasih tahu juga tapi lah. Tapi intinya kan kalau apa yang disuguhkan ini memang dari ukuran yang juga jadi racikan dewek lah awal-awalnya. Iya, jadi ya pertama kan kita bukan jingok dari luar baik tapi racikan yang dirasa ke dewek kan. Iya, memang pertama kan kita lihat dulu sih sebenarnya gini, dasarnya itu kita harus paham dulu tentang manfaat semua rimpangan rempah-rempah. Iya. Kayak kunyit manfaatnya apa kan. Jahe manfaatnya apa. Jadi dari sekian kasih itu kan ya kita gabungin nih misalkan asam urat. Berarti kalau asam urat kita masukin yang jelas ya kayak daun salam ya kan, secang, misalnya nanti masuk kayu manis gitu kan, jahe, kunyit dan lain. Itu jadi ya berhubungan yang semua manfaat tadi. Batuk pilek nih misalkan badang itu yang aku masih jahe, kencur, serai, cengkeh kan untuk tenggorokan. Kapulaga sama bunga lawang. Jadi semua bahan rempah rimpang yang berhubungan dengan penyakit ya kita bikin wedang akhirnya kan. Kayak wedang kolesterol, asam urat, diabetes. Itu haid pun cewek untuk wanita juga ada kan. Itu. Nah, jadi ya batuk pilek. Pokoknya banyak lah. Rata-rata yang datang sana banyak cowok, banyak cewek. Cowok cewek, malah cewek yang paling banyak. Banyak ya. Iya. Tapi akhirnya sekarang cowok cewek. Cowok cewek. Jadi sama lah itu ya. Iya. Ya. Dan untuk kira-kira kalau kita buat dewek di rumah ya, apa ada mungkin treatment awal kalau untuk bikin dewek di rumah bisa, yang pasti bahan atau ada bahan keringan dari kita kayak kapan-kapan? Ada rencana buat keringannya? Itu ya, itulah tadi. Ya kan pas waktu aku terjun di bisnis ini kan jadi aku tuh kan membagi tiga
tiga metode atau tiga kategori lah untuk wedang rempah. Yang pertama yang fresh itu kan ialah kita ngeracik sendiri kan, bahan-bahan yang fresh. Kedua dry kering, itu ya nanti kita bikin versi kering. Jadi semua rempah yang rimpangan kayak jahe kunyit kan udah kita slice, kita keringin. Nah, terus liquid atau yang wash kan kayak jamu. Nah, tapi kan versinya kan bukan jamu kan, lebih ke digeprek di wedang. Jadi kategorinya itu ada 3 itu. Nah, cuman kan kalau yang untuk yang dry itu mungkin ya masih butuh waktu dan proses, oleh karena itu kita harus lebih fokus gitu untuk bikin yang dry. Tapi itu nanti insya Allah memang sudah kepikiran sudah. Keringan minimal yang kata Cak wedang uwu. Iya, kalau uwu kan memang sudah kering, ya kan. Nah makanya nanti kayak pegelinu, asam urat itu nanti kami bikin versi kering. Jadi semua customer kalau misalkan mereka mau ngeracik di rumah, ya tinggal buka 1 saset kan, 1 bungkus, godok sama air kan. Nah, tinggal mereka kasih gula batu atau madu yang untuk di rumah. Itu aja. Ini kan jadi bisa lebih simpel. Prospek ke depan lah ya. Iya itu benar. Itu prospek ke depan. Oke, di penghujung program ini harapan apa untuk wedang rempah dan juga ya bisa dikatakan usaha minuman yang ada di Palembang Sumatera Selatan, masuk usaha kita deh. Iya. Harapan ke depannya. Harapan ke depan kalau untuk kopi ya. Kalau kopi aku tetap kopi lokal kan sudah terkenal dengan kopi Sumselnya kan. Iya. Dan apalagi juga, sudah di brand kopi Sumsel sekarang. Iya. Jadi ibaratnya nama kopi lokalnya sudah bukan lagi brand ini. Jadi tidak mungkin sih aku melupakan kopi tidak. Tetap untuk kopi lokal aku legend ya. Tetap mau istilahnya itu kalau untuk dari sisi branding aku tetap mengutamakan produk kalau untuk kopi lokal. Jadi kan brand kopi lokal. Kalau untuk wedang rempah oleh karena masih 1 tahun, jadi masih banyak harapan yang insya Allah ya untuk kita bersama lah ya. Yang jelas untuk semua kru ya semua. Tapi untuk Palembang dulu ya, belum nak keluar. Sudah ada sih beberapa tawaran untuk buka di luar. Cuman aku tuh masih kepikiran dari sisi SDM di sana, bahan baku di situ, dan juga waktu aku juga ya kan. Ya memang sih pelan-pelan aku bikin tim lah ya. Tapi kan tidak semua tim ini kan kadang sepemahaman, semindset dengan akunya sendiri gitu kan. Ya akhirnya nanti dulu untuk luar kota. Palembang dulu ya. Yang jelas Palembang dulu gitu. Dan juga ya kan dengan harapan jadi minuman wedang ini menjadi minuman kesehatan untuk di kota Palembang lah ya, selain Bandung. Dan bisa menjadi oleh-oleh juga ya? Gimana? Bisa jadi oleh-oleh kalau kapan-kapan gitu. Selain yang kita buat kering tadi. Ya kalau misalkan nanti kita bikin kering bisa oleh-oleh yang pasti. Jadi bisa nama juga. Iya kan jadi untuk oleh-oleh di kota Palembang kan. Ya, masalahnya gini, aku setiap ketemu orang Jawa, mereka tuh pikir wedang nih, mereka pikir gini, mereka tuh lebih ke uwu ya. Wedang uwu. Kayak ada kolesterol, itu bukan wedang pikir mereka. Iya. Cuma kan oleh kan versi kita nih agak sedikit kita modifikasi kan, jadi ya sah-sah ya kan, namanya berbisnis kan harus selalu berinovasi kan. Dari setiap apapun gitu kan. Ya jangan misalnya wedang minta tok jual wedang atau jual jahe banek tok, enggak mungkin lah gitu kan. Itu. Ya harapannya ya mudah-mudahan ya tetap diminatin dan tetap tetap selalu di hati lah untuk di kalangan semua. Minimal dikenal ya. Iya, minimal itu, Pak. Dikenal. Kalau sudah kenal pasti kan nyingok sana kan. Tahu dulu. Tahu, rasakan dulu ya kan. Kalau enak kalau enak lemak ya jangan ngulang. Iya. Andi kok ngajak kawan ya. Nah, iya. Yalah Dolor, ini menginspirasi sekali untuk Dolor kalau yang pengen mengawali usaha seperti Dedi tadi. Dari awal buka usaha berubah-ubah dan akhirnya sekarang ke wedang rempah, karena kan pemikiran Dedi tadi bahwa ini prospek dan ini belum banyak yang mencoba untuk usaha nih. Iya benar. Dan kita dapat nilai plus dari obrolan hari ini bahwa cobalah hal-hal yang terbaru. Iya. Untuk kita lakukan ya. Harus itu. Ya, makasih Dad. Kita ngobrol kalian kali kita undang lagi untuk sesi lain ya. Iya. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau kita lanjut kembali dalam acara Sriwijaya Siang ya bersama Kulo Ahmad Jodiala dengan rekan-rekan acaranya, yang pastinya jangan kemana-mana, mantapnya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.